Saudara, kasus COVID-19 di Jawa Barat yang terus mengalami kenaikan membuat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan kebijakan larangan masuk bagi wisatawan asal Jakarta ke Bandung Raya. Pemerintah pusat juga diminta untuk meniadakan libur panjang saat Idul Adha. Saya himbau wisatawan yang biasanya mayoritas dari DKI juga kami minta untuk tidak datang selama 7 hari ke depan ke wilayah Bandung Raya, sehingga kondisi siaga 1 ini dipahami secara jelas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasi kepada pemerintah pusat mohon tidak ada libur panjang berikutnya selama Idul Adha, kira-kira begitu. Sehingga peribadahan Idul Adha kami mohon diberi juklak sesuai syariat yang wajibnya saja, tapi tidak liburnya, tidak mudiknya, karena terbukti libur mudik Idul Fitri betul-betul destruktif ya dalam keterkendalian yang sudah sangat baik selama PPKM Mikro. Kita akan mengulas penanganan kasus COVID-19 di Jawa Barat bersama dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah bergabung bersama kita di Kompas Petang. Selamat sore, Pak Gubernur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama Mbak, terima kasih dan juga mudah-mudahan kita diskusikan hal-hal yang baik untuk Baik, Kang Emil, Bandung Raya ditetapkan siaga 1 saat ini. Bagaimana sebenarnya kondisi penularan COVID-19 di Bandung Raya? ya salah satu ukuran dari yang real ya itu adalah keterisian rumah sakit. Selama dari Februari sampai hari sholat Idul Fitri itu turun dari 80, 70, 50, 60, 40, puncaknya sangat baik di hari sholat itu sekitar di bawah 30%. Tapi karena ada libur panjang ini dengan segala dinamikanya, walaupun sudah ada penyekatan, pelarangan, tapi masih ada kebocoran, akhirnya sekarang 14 hari setelah Idul Fitri itu tiba-tiba rumah sakit yang tadi di bawah 30% terus naik. Jawa Barat total ada 65% keterisian dan Bandung Raya agak parah itu ada di 80, di atas 80%. Nah, sudah saya cek pada saat di atas 80%, ternyata zona merah dari 27 kota kabupaten beradanya bukan di Bodebek, tapi malah di Bandung Raya, yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, atas situasi itu kami tidak ingin rumah sakit kami kolaps dan kami akhirnya melihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi. Salah satunya adalah kunjungan interaksi dari wisatawan yang memang weekend besar sekali selama ini, hingga akhirnya kami tetapkan siaga 1 dengan satu poin, yaitu wisatawan dimohon tidak datang dulu ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan. Kemudian karena kita menyimpulkan secara ilmiah bahwa libur panjang bersamaan itu sangat destruktif terhadap keterkendalian, maka kami merekomendasikan tadi Mbak, agar di libur panjang berikutnya, biasanya yaitu Idul Adha, untuk ditiadakan dulu. Jadi ibadahnya silahkan untuk orang-orang lokal saja dengan prokes, tapi tidak ada mudiknya, tidak ada kunjungan ke tetangganya, semua dilaksanakan secara fundamentalnya saja. Nah, mudah-mudahan kalau ini disetujui, kami meyakini kondisi kedaruratan ini bisa lebih terkendalikan, ketimbang nanti kami sudah kerja keras di rumah sakit darurat, dihajar lagi oleh libur panjang berikut yang membuat kita roller coaster naik turun seperti ini. Ya, Kang Emil menyatakan artinya salah satu penyebab dari meningkatnya kasus COVID-19 di Bandung Raya adalah libur Lebaran, datang wisatawan yang kemudian berinteraksi dengan warga di Bandung Raya. Tapi kemarin ketika konferensi pers secara spesifik, Kang Emil menyatakan wisatawan dari Jakarta saya mohon untuk tidak datang dulu ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan. Kenapa kemudian menyebut secara spesifik wisatawan dari Jakarta ini, Kang Emil? Ya, karena hasil statistiknya memang mayoritas libur mingguan itu datang dari wilayah DKI Jakarta. Apalagi sekarang terbang dengan pesawat kan berkurang drastis ya, sehingga dari daerah Jabodetabek itu, khususnya Jakarta, pasti larinya berwisata yang menggunakan kendaraan mobil, motor atau kereta. Dan kenapa spesifik ya, karena datanya menunjukkan begitu. Dan semua yang bertanya ke DM saya juga rata-rata orang Jakarta juga. Jadi tidak bisa dihindari, oleh karena itu koordinasi antar provinsi ini dilakukan
termasuk vaksinasi yang terus kita sebut juga kita fokuskan di daerah Jabodetabek untuk memastikan kondisi di Jakarta juga lebih terkendali dengan dukungan dari kami di daerah-daerah penyangga ibu Baik. kota. Nah, dengan koordinasi ini harusnya kita pahami, insya Allah dengan kekompakan, kebersamaan, saling mengendalikan. Padahal saat itu juga sudah dilakukan penyekatan ya, Pak Gubernur, untuk bisa masuk ke Bandung Raya dari wilayah-wilayah pintu masuk, begitu juga dari Jakarta ataupun dari wilayah lainnya. Apakah ini akan dievaluasi penyekatan ini pada saat Bandung Raya siaga 1 COVID-19 dan melarang wisatawan khusus dari Jakarta untuk datang ke Bandung Raya? Ya, Mbak kan bisa memonitor juga bahwa kasus kenaikan ini kan nggak hanya Bandung Raya, Mbak. DKI juga naik ya. Ya, Saya lihat keterisian Wisma Atlet itu kan Pak Jokowi sempat menyampaikan 2 minggu sebelum Lebaran itu mencapai titik terendah hanya 15%, sekarang juga naik. Jadi Jawa Tengah juga ada ledakan dan lain sebagainya. Jadi dan semua berkesimpulan sama, ini adalah dari libur panjang yang bersama. Jadi COVID ini kan selalu hadir pada saat kerumunan, dan kerumunan hadir pada saat bergerak bersama-sama di waktu yang sama. ya. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan saling koordinasi ini Jakarta juga lebih terkendali karena dukungan dari kami juga kebijakannya sama, dan Bandung Raya juga sama. Saya kira itu. Oke. Dengan ada PPKM Mikro ini sebenarnya lebih baik, Mbak. Kalau dulu PSBB itu kan multiple choice ya, pilihan, aspirasi dari bawah, yang ada oke, yang enggak juga nggak masalah. Tapi kalau sekarang kan komando, semua wajib PPKM Mikro, semua wajib Oke. melakukan penyekatan. Walaupun tadi COVID ini kan harus bertepuk tangan, Mbak. Kalau bertepuk sebelah tangan hanya pemerintah yang bekerja menghimbau, masyarakatnya tidak patuh juga susah. Jadi memang harus dua arah menghasilkan bunyi kekompakan lah ibaratnya. Jadi penyekatannya akan lebih ketat, Kang Emil? Ya, Polda sudah saya instruksikan untuk dalam 7 hari ini juga melakukan pembatasan di titik-titik pintu tol, pintu masuk, untuk memastikan yang bukan esensial itu direkomendasi untuk kembali kanankan kembali ke daerah. Ada pemeriksaan ya, pemeriksaan tujuan mereka datang ke Bandung Raya. Apakah dengan ada surat antigen juga seperti pada saat libur Lebaran kemarin? Ya, saya kira pada saat nanti penyekatan kan prosedurnya ditanya. Kalau Anda berwisata ya Anda balik kanan walaupun ada antigen. Tapi kalau Anda memang ada kedinasan, itu tetap juga ditanya mana antigennya kira-kira begitu kan. Oke. Kalau Anda datang sudah mengaku dinas tapi tidak ada antigen, ya itu juga akan dibalik kanan. Jadi ketidaknyamanan ini harus kita lakukan. Jadi saya mohon maaf di depan media juga, rem darurat atau pil pahit ini seperti kami lakukan semata-mata agar jangan sampai rumah sakit kami akhirnya tidak terkendali dan yang jadi masalah juga kan nanti kita. Untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas di Bandung Raya dan juga Jawa Barat, Kang Emil merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk meniadakan libur Idul Adha. Ini sudah disampaikan kepada pemerintah pusat? Ya, di forum resmi kepada Pak Menko Perekonomian saat rapat koordinasi antara Menteri-Menteri dan Panglima TNI. Kemudian secara lisan saya sampaikan ke Pak Jokowi pada saat kita memantau pelaksanaan vaksinasi di Kota Bekasi. Pak Jokowi dalam informal pertemuan menyatakan memahami, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Apapun yang diputuskan, kami pasti mengawal. Tapi kalau dari kacamata kami yang teknis berjibaku di daerah dan menyimpulkan ada libur panjang ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap tadi bukan ibadahnya dilarang ya, tapi kegiatan-kegiatan tambahan yang menyertai yaitu mudik, kunjungan antar rumah, itunya yang kita tahan dari potensi kalau ada libur panjang. Tapi sholatnya kan tetap karena itu bisa kita lakukan dengan proses. Nah, pengaturan untuk ibadahnya seperti apa, Kang Emil, untuk menghindari kerumunan? Karena kan kalau Idul Adha tidak hanya sholat Idul Adha saja, tapi juga saat pemotongan hewan kurban. Ada potensi ada kerumunan di saya kira sana. itu akan, kita kan sudah pernah mengalami ini di tahun lalu, Mbak. Jadi prosesnya sudah punya, artinya kan tidak harus kita menyaksikan langsung pemotongan hewan kurbannya, cukup dititipkan, dibacakan niatnya. Itu syariat-syariat gitu sudah berlaku dari tahun lalu. Hanya dengan kondisi kita sedang tertekan dari sisi rumah sakit, proses-proses tatap muka fisik selama Idul Adha itu kita kurangi dulu
tanpa mengurangi substansi dan kesahan dari ibadah. Mhm. Mengurangi pergerakan warga juga dengan memberlakukan atau meminta perusahaan di Bandung Raya memberlakukan work from home atau kerja dari rumah. Itu seperti apa teknisnya nanti, Kang Emil, dalam pengawasannya? Ya, itu sudah diserahkan ke kota kabupaten karena work from home itu tergantung pada zonasinya, Mbak. Jadi kalau dia zona merah seperti Kabupaten Bandung KBB, maka WFH-nya itu 75% wajib bekerja dari rumah. Tapi kota Bandung sendiri sebenarnya sudah zona merah, dia zona oranye. Nah, Hmm. zona oranye ini work from home-nya 50% dan tadi sudah Oke. disebutkan oleh Wali Kota Bandung. Kemudian pasar buka hanya sampai jam 10, kemudian tetap buka sekolah juga di online kan dulu. Mhm. Kemudian penutupan jalan-jalan protokol setelah maghrib juga akan diperluas untuk mengurangi pergerakan sekunder atau tersier kira-kira begitu. Jadi itu sudah ada dan sedang disosialisasikan kepada masyarakat. Mhm. Oke, pergerakan sekunder dan tersiar kalau bisa dikurangi. Tapi bagaimana dengan warga Jawa Barat atau Bandung Raya yang kemudian bergantung hidupnya pada sektor pariwisata nih, Kang Emil? Ketika ada pembatasan, wisatawan jangan dululah masuk ke Bandung Raya selama 7 hari ke depan. Solusi. Ya, kita kan sudah mengalami drill ini berkali-kali ya, dan Mhm. keputusan ini kan akan dievaluasi selama 7 hari, Mbak. Makanya Ya. sok kita disiplin atau istilah sekarang yuk bisa yuk kira-kira begitu ya. Mhm. Disiplin selama 7 hari. Nanti kalau indikator setelah 7 hari ke depan membaik kan kita bisa lakukan lagi pembukaan dengan pembatasan perlahan. Jadi kami terus memonitor dan mengambil keputusan ini Oke. secara ilmiah dan doakan kalau semua disiplin. Ya. Karena mau ada varian Delta mau apa juga jawabannya itu sama, Mbak. Yaitu ya 5M itu saja. Mhm. Kalau 5M-nya tidak dilakukan, ya susah. Kebetulan juga saya laporkan, Mbak, varian Delta belum ada yang India di Jawa Barat secara umum. Jadi sedang dites genome sequencing-nya. Saya doakan mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalaupun ada, jawabannya sama tadi. 5M lah yang harus ditegakkan. Baik. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentu yang diharapkan adalah kedisiplinan dari masyarakat untuk bisa mengikuti selaras dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah supaya tingkat penularan COVID-19 terus turun. Terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Petang.